Selamat pagi dan selamat datang kembali di Ruang Mari Belajar. Pagi hari ini kita lanjutkan materi kita, materi tensis di tensis yang kedua. Masih tensis yang paling sederhana di dalam bahasa Inggris. Jadi langsung saja ikuti video berikut ini. Langsung saja, yang pertama tensis. Apa itu tensis? Tensis adalah sebuah kategori tata bahasa atau grammar yang menekankan pada penggunaan kata kerja atau verb yang dikaitkan dengan waktu penggunaannya. Jadi, kata kerja di dalam bahasa Inggris dipengaruhi oleh waktu kejadian. Itu ya. Hari ini kita mempelajari bentuk tenses yang paling sederhana di dalam bahasa Inggris, yaitu simple present tense dan simple past tense. Sebelumnya kita sudah membahas tenses yang pertama, hari ini kita masuk ke dalam yang kedua, yaitu simple past tense. Simple past tense adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau. Di masa lampau, kata kuncinya, dan telah berakhir di masa lampau. Jadi kejadiannya sudah berlalu, tidak ada hubungannya dengan masa sekarang, ya. Note-nya adalah yang pertama subjek, kemudian a verb. A verb yang digunakan untuk simple past tense adalah verb to, dan auxiliary verb yang digunakan adalah did, kemudian object dan complement atau time channel. Sehingga rumusnya adalah subject plus a verb to plus object plus complement. Ini lebih simpel dari yang tadi ya, karena tadi harus ada verb one atau verb one yang ditambah s atau es, kemudian auxiliary verbnya ada dua. Kalau di sini cuman satu, did, gitu ya. Sehingga saya ingatkan kembali, personal pronoun I, you, we, they, she, he, it menggunakan verb to dan auxiliary did. Langsung ke contoh yang pertama. Jangan dilupakan rumusnya, subject plus verb to plus object plus complement. Maria memangkas rambutnya kemarin. Nah, gitu ya. Ini contoh dari past tense, kemarin. Berarti kejadiannya sudah lampau. Maria sebagai subjek, memangkas sebagai verb, rambutnya objek, kemarin complement. Karena bentuk yang kata kerja yang kita gunakan adalah verb to, maka kita lihat. Memangkas, cut, gitu ya. Jadi yang kita gunakan adalah bentuk yang kedua. Walaupun ini sama ya. Ini karena kebetulan sama. Tapi kalau tidak sama, yang kita gunakan adalah verb to-nya. Langsung saja ke bentuk positifnya. Positifnya, Maria cut her hair yesterday. Cut ini adalah bentuk kedua, gitu ya. Her hair yesterday. Ke bentuk negatifnya, Maria did not cut her hair yesterday. Ada auxiliary did. Dan verb yang di sini adalah verb one. Nih, verb one ini. Karena sudah ada auxiliary bentuk past. Sehingga cut yang bentuk kedua ini kembali ke bentuk yang pertama. Interrogatifnya, did Maria cut her hair yesterday? Did, ini juga bentuk pertama. Karena sudah ada auxiliary bentuk pas, gitu ya. Nah, ketika ada pertanyaan seperti ini, did Maria cut her hair yesterday? Jawabannya bukan yes, Maria does, atau no, Maria doesn't. Tapi karena auxiliary yang digunakan bentuk pas, maka cara menjawabnya juga harus bentuk pas. Jadi, yes, she did, atau yes, Maria did. No, she didn't, atau no, Maria didn't. Gitu ya. Saya kasih contoh satu lagi. Mereka mencuri pisang 2 hari yang lalu. Sudah lampau ya. Mereka mencuri pisang 2 hari yang lalu. Mereka sebagai subjek, mencuri sebagai verb, pisang sebagai objek, 2 hari yang lalu itu complement. Kita lihat, mencuri, bentuk kata kerjanya adalah steal, stole, stolen. Berarti yang kita gunakan adalah verb to, ya. Oke, kita lihat. Masukkan langsung. They stole bananas 2 days ago. Nih dia.
kata kerjanya bentuk kedua. They stole bananas 2 days ago. Untuk negatifnya, they did not steal bananas 2 days ago. Ada auxiliary did dan kata kerjanya berubah ke bentuk pertama. Di sini tadi stole bentuk kedua, maka di sini menjadi steal bentuk pertama karena sudah ada auxiliary did bentuk past. Kemudian interrogatifnya tinggal pindahkan auxiliary verbnya ke depan. Did they steal bananas 2 days ago? Did, kemudian steal, ya, bentuk pertama. Nah, cara menjawab pertanyaan yang seperti ini sama dengan yang tadi. Yes, they did, atau no, they didn't. Rasa cukup ya? Karena bentuk simple past tense ini sangat gampang dan saya rasa cukup gampang dimengerti karena ini merupakan tenses yang paling sederhana di dalam bahasa Inggris, ya. Yaitu simple present tense dan simple past tense. Makanya dikatakan simple, paling sederhana. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Ketika ada hal-hal yang kurang dimengerti, silakan dipertanyakan kembali di kolom komentar. Dan if you like this video, if you like this material, please like, subscribe, and share ya. Ketika ada request untuk materi-materi berikutnya, silakan cantumkan juga di kolom komentar. Mungkin next time kita akan membahas untuk tenses-tenses berikutnya. Slow but sure gitu ya. Terima kasih. Tetap belajar buat adik-adik yang masih belajar dan stay at home. Stay